kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Apa kabar kawanku semua? Kita mau sapa papa, mama, kakak dan adik kita. Yuk. Apa kabar kawanku semua? Tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri dan goyang ke kanan, putar 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 cari yang lain. Hati kita sudah penuh nyanyian ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik tetap berdiri, jangan duduk dulu. Kita mau sama-sama foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Adik-adik, tema ibadah kita kali ini adalah lidahku memuji Tuhan. Dan melalui tema ini kita diajarkan bahwa setiap perkataan kita harus membawa berkat. Terpujilah Allah Bapa di surga yang telah mengajarkan kita agar selalu berkata-kata yang memberkati semua orang. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya untuk kita berdoa. Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, sebelum ibadah pada pagi hari ini dimulai, baiklah mari kita mempersiapkan diri, duduk yang manis, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Berkat pertolongan Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah dengan baik. Karena berkat pertolongan Tuhan, biarlah kami boleh beribadah dengan penuh sukacita karena berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Berkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir dari ibadah ini, agar kami semua boleh ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Kita mau sama-sama mendengar panggilannya Tuhan buat kita.
Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, mari duduk sambil kita mohon pengasihan Allah. Tuhan, ampunilah aku yang sering berkata yang tidak berguna. Ampunilah aku yang sering memakai lidahku untuk menyakiti kawanku. Tuhan, berilah kasih-Mu pada kami. Adik-adik, mari kita sambil menyanyikan lagu Mohon Pengasihan Allah, Tuhan bila hati kawanku. Kita sering sekali bikin salah sama teman-teman kita. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, kehendakku jadi panduku. Ampunilah jika tuturku tak semenang, jika tuturku tidak semenang, dan aku tolak orang berkesan. Pikir dan tuturku bercela, ampunilah. Hari ini adik-adik bersembah, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi baca kitab suci. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi ini.
firman-Mu. Ajar kami untuk duduk manis mendengarkan apa yang Tuhan firmankan di dalam pembacaan Alkitab kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang yang nanti bertugas sebagai pembawa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama belajar. Buka Alkitab kita. Yuk, kita hari ini belajar tentang perjanjian baru. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Ayo, yang udah bisa baca, buka masing-masing Alkitabnya. Tapi kalau yang masih TK, masih belum bisa baca, panggil papa mamanya untuk minta bantuan dibacakan ayat kita. Ya, udah ketemu belum? Ya, mari kita sama-sama membaca Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh. Kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adalah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan cerita tentang minggu ini. Yuk, mari sama-sama mendengarkannya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Papa, Iya, Mel.
Kenapa kita harus berhati-hati saat berbicara? Oh, karena mulut kita bisa berucap baik dan berucap tidak baik. Apa maksudnya, Pak? Apa yang kita ucapkan kadang-kadang dapat menyenangkan hati orang, begitu juga dapat menyakiti hati orang. Makanya kita harus hati-hati di dalam berbicara. Juga kita tidak boleh berkata bohong. Ucapan yang baik dan tidak baik itu seperti apa, Pak? Ya, misalnya ucapan baik, misalnya memuji teman, dan temannya senang, berkata jujur. Terus ucapan yang tidak baik ketika kamu berbohong atau kamu mencela teman atau menyinggung perasaan teman, itu tidak baik. Oh, gitu ya, Pak. Ya, jadi mulai hari ini kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Kita harus hati-hati setiap kita berkata-kata. Karena ketika kita berkata-kata yang tidak baik atau kita berbohong, ada orang yang disakiti sehingga kita akan berbuat dosa. Papa mau cerita sedikit tentang perkataan tidak jujur yang dilakukan oleh Yakub, dan akibat dari perbuatannya itu Esau menaruh dendam kepada Yakub. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau. "Ya, Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, Tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. tetapi ibunya berkata kepadanya, Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya.
Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku. Jawabnya, Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya yang berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya. "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak, ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapakah yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkannya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, ayahnya, kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya. "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakannya semuanya,
sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuberbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Adik-adik, sekarang mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau doa syafaat. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini. Tuhan, kami masih mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini
kami boleh berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, yang hingga saat ini kami masih boleh menerima kondisi dengan yang kami rasakan saat ini ya Bapa. Tuhan, buat teman-teman kami yang masih sakit, maupun itu sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya Engkau boleh menyembuhkan sehingga teman-teman kami boleh berkumpul dengan keluarganya dan boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online kami ya Bapa. Tuhan, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, dari mulai Pak Presiden sampai yang terkecil, juga buat pemimpin gereja kami ya Bapa, buat Pak Pendeta, Bu Pendeta, majelis, diaken, semua pimpinan kami ya Bapa, kiranya Engkau boleh menyertai mereka sehingga mereka boleh membangun iman kami ya Tuhan lebih lagi kepada Engkau ya Bapa. Boleh mereka memupuk kami sehingga kami terus berpegang teguh pada Engkau ya Tuhan di dalam keseharian kami. Kami juga boleh berdoa Tuhan buat ibadah kami Tuhan. Sekolah minggu ini kami kangen untuk kami boleh beribadah bersama secara datang ke tempat ibadahmu ya Bapa. Tapi dengan kondisi saat ini yang belum memungkinkan, biarlah kami terus tetap bersuka cita untuk dapat berdoa, berkumpul, bernyanyi, memuji Engkau melalui ibadah online ini ya Bapa. Bapa, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk apapun yang boleh kami rasakan hingga saat ini Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikanlah kami terus berkat buat saudara-saudara kami di rumah maupun buat teman-teman kami di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang lidah. Saat ini kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, lidahmu, juga tubuhmu. Seperti itu. Yuk bangkit berdiri yuk. Persembahan yang sudah disiapkan tadi sama mama papa untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita mau nyanyi Aku Diberkati. Yuk.
hari Tuhan Yesus memberikan makanan dan minuman bagi kami anak-anak-Mu ini. Tuhan juga tidak lupa menolong Bapak Ibuku dalam mencari nafkah untuk kehidupan keluargaku. Minggu pagi ini kami persembahkan untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan, walaupun sangat kecil, kiranya persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan. Amin. Adik-adik kita sebagai pengunjung ibadah kali ini, mari kita sama-sama berdiri untuk kita pemutusan. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara kita selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik, kita nyanyi lagu terakhir. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, sayang semua, sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Jangan kabur dulu. Kita mau sama-sama aktivitas, kita mau bagi ruangan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membuat celengan untuk menabung perkataan baik. Alat dan bahan yang digunakan: penggaris, gunting, pensil, lem, double tip atau isolasi, kertas buffalo yang sudah ditempel, dan 4 buah persegi panjang serta 2 balon persegi. Langkah pertama, jejerkan keempat buah persegi panjang menjadi persegi panjang besar dan hubungkan persegi panjang dengan persegi panjang dengan lakban atau isolasi. Nah, seperti ini. Setelah disambungkan, kita lem atau double tip bagian permukaan atas karton ini. Ya. Setelah sudah selesai, jadinya seperti ini. Lalu disambung dengan tekukannya.
sisinya jadinya seperti ini. Dan setelah itu kita ambil tutupnya dan kita lem. Setelah dilem seperti ini jadinya. Lalu dilem peti-petinya. Setelah dilem, tempelkan ke sisi balok yang sudah jadi, mulai dari permukaan. Setelah sudah jadi, bagian bawahnya ditempel seperti ini jadinya. Setelah itu bolongi bagian tengah atap celengan. Jangan lupa kalian kasih lem atau double tip. Jadi deh teman-teman, tugas kita sekarang hanya menghias dan menulis ayat indahnya. Ayat indahnya Yakobus 3 ayat 9a. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.